Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Hasna Nurjihan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sengketa kewenangan mengadili. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan adat istiadat. Tak sedikit pula keragaman ini melahirkan keragaman dalam bidang hukum, tak terkecuali hukum waris. Keragaman hukum waris ini berakibat pada adanya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa waris. Lembaga peradilan ini adalah peradilan umum dan peradilan agama, yang masing-masing peradilan tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Lembaga penyelesai perkara waris umat Islam adalah pengadilan agama, sehingga apabila terjadi sengketa waris, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali diselesaikan di pengadilan agama. Namun ada beberapa perkara sengketa waris umat Islam yang diterima, diperiksa, dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik hukum antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Sebelum membahas lebih lanjut hal ini, mari simak video berikut. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kewenangan atau kompetensi absolut masing-masing badan peradilan di 4 lingkungan tersebut diatur sebagai berikut. Yang pertama, peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara baik pidana maupun perdata. 2. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam. 3. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Dan yang keempat, peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macam-macam pengadilan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, misalnya mengenai perceraian bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat 1A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian pula persoalan warisan bagi yang beragama Islam adalah kompetensi pengadilan agama berdasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama. Sedangkan perkara perceraian dan kewarisan selain orang-orang yang beragama Islam adalah kompetensi pengadilan negeri. Sedangkan kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung tempat tinggal tergugat. Dalam pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif dengan asasnya, yaitu yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Asas ini dalam bahasa Latin dikenal dengan sebutan actor sequitur forum rei. Pemeriksaan sengketa tentang kewenangan mengadili dasar hukumnya pasal 56 sampai dengan 65 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1998 tentang petunjuk permohonan pemeriksaan sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata umum. Lalu mengapa sengketa tentang kewenangan mengadili ini bisa terjadi? Karena jika dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama ataupun sebaliknya, jika dua pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama. Bagaimana cara pengajuan penyelesaiannya? Yang pertama, permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili dalam perkara perdata ini diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung, disertai pendapat dan alasan oleh pihak yang berperkara melalui ketua pengadilan atau ketua pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Kedua, ketua pengadilan karena jabatannya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili. Apabila yang mengajukan pihak berperkara, permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan tingkat pertama. Yang ketiga, permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh pihak berperkara dikenakan biaya yang besarnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan dan biaya pemeriksaannya di Mahkamah Agung. Keempat, permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan tidak dikenakan biaya. Kelima,
Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan tersebut dalam buku daftar sengketa tentang kewenangan mengadili perkara perdata atas perintah Ketua Mahkamah Agung, lalu mengirimkan salinannya kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa ia dalam tenggang waktu 30 hari setelah menerima salinan permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasan-alasannya. Keenam, apabila permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili telah diajukan oleh pihak berperkara atau diajukan oleh ketua pengadilan karena jabatannya, maka pengadilan harus menunda pemeriksaan perkaranya yang dituangkan dalam bentuk penetapan sampai sengketa kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Yang ketujuh, pengadilan yang telah menunda pemeriksaan karena adanya sengketa kewenangan mengadili harus mengirimkan salinan penetapan penundaan tersebut kepada pengadilan lain yang memiliki perkara yang sama. Yang kedelapan, pengadilan lain yang menerima salinan penetapan penundaan tersebut harus menunda pemeriksaan perkara yang dimaksud sampai dengan kewenangan mengadili tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Dan yang kesembilan, putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada para pihak melalui ketua pengadilan atau ketua pengadilan yang bersangkutan. Kembali lagi ke pembahasan di awal, karena keragaman hukum waris ini berakibat pada adanya beberapa lembaga yang akan menyelesaikan sengketa waris tersebut. Sekalipun bagi orang Islam yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa lembaga penyelesai perkara waris bagi umat Islam adalah pengadilan agama. Sehingga apabila terjadi sengketa waris, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali diselesaikan di pengadilan agama tersebut. Namun, di sisi lain, beberapa perkara sengketa waris orang Islam diselesaikan di pengadilan negeri. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik hukum antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Meskipun lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberi batas yang jelas bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sengketa waris orang-orang yang beragama Islam. Dan juga undang-undang ini tidak memberi pilihan kepada orang Islam tersebut untuk memilih hukum apa yang akan mereka pakai dalam menyelesaikan perkara waris. Namun tidak berarti orang yang memeluk agama Islam tidak lagi memiliki hak untuk memilih hukum waris, dan tidak berarti pula pengadilan negeri tidak berwenang menerima dan mengadili perkara sengketa tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan untuk membantah kewenangan absolut pengadilan agama. Antara lain, pertama, bahwa pengadilan negeri menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang-orang Islam adalah karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Kedua, pada penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Penjelasan pasal 49 ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, sehingga kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara waris orang Islam menjadi tidak absolut. Ketiga, sudut pandang ketidakpastian hukum tentang kewenangan menyelesaikan sengketa waris antar umat Islam. Selain alasan atau argumen tersebut, hakim pengadilan negeri dapat mendasarkan kewenangan pada Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara di depan hukum. Dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga dipakai oleh pengadilan negeri untuk menunjukkan hak konstitusional masyarakat muslim untuk melakukan gugatan waris di pengadilan negeri, terlepas dari agama mereka. Nah, di sini yang dijadikan pertimbangan adalah identitas mereka sebagai warga negara Indonesia apapun agamanya. Keempat, argumen lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pengadilan negeri untuk menerima gugatan perkara orang-orang Islam adalah motif mereka semata-mata untuk menyelesaikan sengketa waris di antara mereka. Nah, mereka tidak memiliki motif apapun kecuali hanya untuk menyelesaikan sengketa waris agar permasalahannya jadi jelas siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang menguasai harta dengan cara melawan hukum.
Oleh karena itu, pengadilan negeri dianggap melakukan hal yang tidak masuk akal jika niat baik mereka dinafikan semata-mata hanya karena orang-orang tersebut beragama Islam. Kelima, hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengadilan agama tersebut masih menyediakan pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara sengketa waris bagi masyarakat muslim di Indonesia. Hakim pengadilan negeri ini dapat mendasarkan aspek legalitasnya kepada kehendak pelaku gugatan atau penggugat. Maka pengadilan negeri telah melandaskan keputusan mereka pada prinsip penerimaan sukarela penggugat untuk menemukan sebuah alasan hukum, dengan mengabaikan peraturan pengadilan agama yang melarang penyelesaian sengketa waris di pengadilan negeri karena mereka dianggap telah menolak hukum Islam sebagai alat untuk memutuskan kasusnya secara sukarela dan tanpa paksaan. Hakim pengadilan negeri juga dapat mendasarkan alasannya pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kesamaan hak setiap warga negara diacu dalam pasal ini, walaupun tidak berkaitan langsung dengan kasus sengketa kewarisan antar umat Islam, tetapi dapat digunakan sebagai landasan rasional untuk menerima kasus tersebut. Hak untuk mendapatkan penyelesaian dari kasus sengketa kewarisan adalah hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan status agama tidak dapat menjadi penghalang. Dengan demikian, selain penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, alasan konstitusional tersebut dapat memperoleh tambahan kekuatan hukum. Pasal 28 merupakan alasan hukum yang tepat bagi hakim pengadilan negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang Islam. Prinsip bahwa setiap orang berhak menyelesaikan kasus sengketa kewarisannya di pengadilan negeri adalah prinsip kebangsaan bangsa Indonesia. Terlepas dari perbedaan latar belakang adat istiadat atau agama masing-masing, negara pada dasarnya tidak berhak melarang warga negaranya yang beragama Islam untuk menyelesaikan kasus warisnya di pengadilan negeri hanya karena mereka beragama Islam. Karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menjamin hak asasi setiap warga negara Indonesia. Terlebih lagi karena prinsip hukum nasional bahwa setiap warga negara tidak dilihat berdasarkan perbedaan latar belakang mereka, kecuali perbedaan kewarganegaraan. Kasus-kasus sengketa waris masyarakat muslim yang diperiksa dan diputus oleh hakim pengadilan negeri merupakan contoh yang baik dari usaha hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum nasional dalam membuat sebuah keputusan. Hal ini karena secara teoritis kewajiban hakim adalah tidak hanya terlibat dalam penyelesaian kasus berdasarkan regulasi normatif saja, tetapi menafsirkan bagaimana prinsip hukum yang dibentuk oleh negara dapat diterapkan pada setiap kasus yang dibawa ke pengadilan negeri. 죄송하고 감사합니다. 용기 내줘서 고마워요. 앉으세요. 결심 공판 마치겠습니다. 하지만 선고 기일을 못 정하겠네요. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama telah dinyatakan secara jelas pada pasal 49 dalam menyelesaikan perkara sengketa waris antara orang-orang Islam adalah kewenangan mutlak pengadilan agama, dan berarti pula dihapusnya pilihan hukum bagi orang Islam yang menyelesaikan perkara sengketa waris mereka. Namun dalam penjelasan pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Penjelasan pasal 49 ini membatalkan kewenangan absolut pengadilan agama dan masih memberi pilihan hukum kepada orang Islam untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sengketa waris di antara mereka. Dengan arti lain, apabila orang Islam yang tunduk dengan sukarela pada hukum Islam, maka penyelesaian perkara sengketa waris mereka di pengadilan agama. Namun, apabila orang Islam yang tidak tunduk pada hukum Islam, maka penyelesaian sengketa waris boleh dilakukan di pengadilan negeri. Konsekuensinya adalah, hakim pengadilan negeri tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, karena hal tersebut adalah hak asasi warga negara Indonesia apapun agamanya.
Dan sebagai alat negara, pengadilan negeri tidak boleh diskriminasi dan wajib melindungi warga negaranya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.